Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Bagi yang muslim, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berikut, Bapak akan menjelaskan seputar tempat ibadah bagi umat Islam. Rumah ibadah umat muslim atau tempat ibadah umat Islam tak hanya dikenal dengan sebutan masjid, tapi kadang disebut musolla, langgar, atau surau. Di dalam masjid terdapat mimbar dan mihrab. Mimbar biasa digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan ceramah atau pidato, sedangkan mihrab adalah tempat kecil yang ada di dinding paling depan masjid atau musolla yang menunjukkan arah kiblat dan merupakan tempat untuk imam memimpin sholat berjamaah dalam suatu masjid. Ketika kita berada di luar, maka kita juga akan melihat kubah. Kubah merupakan salah satu unsur arsitektur yang selalu digunakan. Ia berbentuk seperti separuh bola atau seperti kerucut yang permukaannya melengkung keluar. Terdapat juga bentuk kubah piring dan kubah bawang. Biasanya, kubah akan diletakkan di tempat tertinggi di atas bangunan. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1961, diadakan penanaman tiang pancang pertama pembangunan masjid. 17 tahun kemudian, bangunan masjid selesai dibangun dan penggunaannya dilakukan sejak tanggal 22 Februari 1978 sampai dengan sekarang. Untuk daya tampung Masjid Istiqlal dalam pelaksanaan sholat berjamaah, seluruhnya dapat menampung 200.000 jamaah. Dengan rincian, gedung induk atau gedung utama 61.000 jamaah, gedung pendahuluan sebanyak 8.000 jamaah, teras raksasa sebanyak 50.000 jamaah, dan yang terakhir koridor dan tempat airnya sebanyak 81.000 jamaah. Setiap tahunnya pasti ada sejumlah tanggal yang memiliki arti tersendiri bagi setiap umat di dunia. Namun, ada beberapa hari yang perlu diperingati oleh umat muslim, yaitu hari besar agama Islam. Yang pertama, Tahun Baru Hijriyah, yang diperingati pada tanggal 1 Muharram. Yang kedua, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, Isra Mi'raj, yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Yang keempat, Ramadan, yang kita puasa di dalamnya. Kemudian yang kelima, Idul Fitri, yang diperingati setiap tanggal 1 Syawal. Yang keenam, Idul Adha, yang diperingati pada tanggal 10 Dzulhijjah. Petugas atau tokoh agama dalam umat Islam ada yang disebut dengan syekh, yaitu orang tua berusia 50 tahun atau lebih, atau ulama besar. Ada juga hafiz atau hafidhoh, sang penghafal Al-Quran. Ada juga yang disebut dengan ulama, orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam, atau biasa juga disebut dengan ustadz atau kiai. Ada juga habib, merupakan panggilan kepala orang yang bergelar sayyid, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ada qori atau qori'ah, orang yang mahir dalam seni baca Al-Quran. Oke, sekarang mari kita perhatikan. Kita lihat sama-sama keadaan Masjid Istiqlal dari dulu hingga sekarang.
dan nampak lebih indah setelah dilakukan renovasi. Selanjutnya, kita akan melihat masjid-masjid besar yang berada di Indonesia. Di Aceh, ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini adalah salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh dan menyelamatkan ribuan jiwa saat tsunami Aceh Desember 2004. Di Medan, ada Masjid Raya Al-Mashhud. Arsitekturnya bergaya Maroko, Eropa, Melayu, dan Timur Tengah. Masjid Raya An-Nur, Riau, salah satu masjid termegah dan mirip dengan Taj Mahal. Arsitekturnya bergaya India, Melayu, dan Arab. Di Padang, ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini dirancang tahan gempa dan menjadi ikon baru kota Padang. Ada juga Masjid Baitur Rahman di Ranah Minang yang berwarna kehijauan pada waktu malam hari. Sedangkan di Palembang ada Masjid Cheng Ho, masjid unik bernuansa Tionghoa. Kemudian di Tangerang ada Masjid Raya Al-A'zam, masjid yang mirip dengan Masjid Lumos di Turki, diklaim memiliki kubah terbesar di dunia. Di Jakarta, selain Masjid Istiqlal, ada juga Masjid Cutmeutia yang dulunya adalah kantor pengembang dari Belanda. Ada juga Masjid Ramli Musofa. Masjid ini sering disebut Taj Mahalnya Jakarta. Mari beralih di kota Depok. Di sana ada Masjid Kubah Mas. Nama masjid sebenarnya adalah Masjid Dian Al-Mahri. Di Purwakarta, ada Masjid Raya Tajuk Gede Cilodong yang memiliki air mancur welas asih yang berwarna-warni. Kalau kita pergi ke puncak Bogor, di sana ada Masjid At-Ta'awun yang sangat sejuk. Selanjutnya kita lihat Masjid Agung Cianjur. Di depannya terdapat Al-Quran terbesar yang terletak di alun-alun depan masjid ini. Kita lihat ada Masjid Raya Bandung, salah satu masjid tertua yang letaknya di alun-alun kota Bandung. Masih di kota Bandung, di sana juga terdapat Masjid Agung Al-Jabbar yang terletak di tengah danau buatan. Yang ini adalah Masjid Agung Kota Tegal. Masjid tertua di Jawa Tengah ini merupakan saksi sejarah Perang Diponegoro. Di Yogyakarta terdapat Masjid Suciati Salimah. Dimulai dari keinginan dan cita-cita membangun sebuah masjid. Sedangkan di Semarang ada Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini unik dengan memiliki kubah yang bisa dibuka tutup. Lalu di kota Pare, Jawa Timur, terdapat Masjid Agung An-Nur yang menjadi pusat syiar Islam di Pare. Kota Surabaya terdapat Masjid Al-Akbar, masjid terbesar kedua di Indonesia. Lihat juga ada Masjid Agung Kediri yang merupakan tujuan wisata religi. Kota Pontianak yang berjuluk Kota Katulistiwa terdapat Masjid Raya Mujahidin. Kota Singkawang terdapat Masjid Raya Singkawang yang pernah terbakar dan sudah direnovasi. Setelah itu, kita lihat di kota Balikpapan. Di sana ada Masjid Islamic Center yang seperti Madinah di Arab. Ada juga Masjid Muhammad Cheng Ho
masjid berarsitektur Cina menggambarkan Sang Laksamana Cheng Ho. Di kota Makassar, yang pertama ada Masjid Agung Amirul Mukminin. Masjid apung pertama ini terletak di bibir pantai Losari. Yang kedua ada Masjid 99 Kubah yang merupakan cerminan dari Asmaul Husna. Di Manado ada Masjid Masyhur Istiqlal yang terletak di Kampung Arab Manado. Beralih di kota Bali, ada Masjid Al-Muhajirin Kepawon dan Masjid Agung Palapa. Masjid yang dibangun tanpa dinding ini menggambarkan toleransi beragama di Bali yang tak bersekat. Di Sumbawa juga ada Masjid Agung Darussalam Taliwang, masjid termegah di NTB. Di Buru Maluku juga terdapat Masjid Jami Namlea, menjadi saksi sejarah penjajahan Belanda. Yang terakhir, Masjid Al-Askar, Masjid Kebanggaan Entrop Jayapura. Terima kasih.